Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah al-Fatihah Imam al-Fatihah Syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang masyarakat Allah. Alhamdulillah, kembali pada semua hari ini kita sama-sama diberikan Allah kemudahan dapat melangkahkan kaki kita di dalam masjid Al-Mulia ini dengan tujuan dan niat yang sama adalah melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, insyaallah hanya sampai memasuki waktu sholat. Kemudian sholat bertasalam maka kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, kali kita sambung pengajian kita sedikit sebelum kita memasuki tentang masalah istighfar ataupun tentang masalah mengganti posisi imam ketika sholat. Masih ada sedikit lagi yang ada hubungannya dengan masalah sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haruma ala man talzamu jum'atu nahwu mubayati. Diharapkan atas orang yang wajib atasnya melaksanakan sholat Jumat seumpama mubayah, yaitu seumpama jual beli. Ba'da kaistiwali bisur'ati, seperti melakukan suatu pekerjaan. Ba'da syuru'in bi adani khutbatin, setelah masuk pada adzan khutbah ataupun adzan yang kedua. Jadi bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, ini diharamkan transaksi ataupun bekerja apapun ketika adzan yang kedua sudah dilantunkan. Fa'in aqada sahal amr. Andai kata ada orang yang wajib Jumat melakukan akad jual beli dan lain sebagainya, sahal aqdu, maka sah akad jual belinya, tapi hukumnya haram. Sama seperti Bapak Ibu, orang yang berwudu memakai air ciutangan, sah wudunya, sah selama mencukupi syarat dan rukun. Nah, tapi hukumnya haram. Nah, jadi seperti demikian juga haram atas orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat melakukan transaksi ataupun pekerjaan apapun setelah azan khutbah ataupun azan yang kedua.
Wa yukrahu qabla al-adani ba'da zaman. Dan makruh hukumnya transaksi ataupun apa ataupun pekerjaan sebelum azan yang kedua tapi setelah zawal masuk waktu sholat Jumat. Nah, barangkali ketika azan pertama masih lagi transaksi. Sebelum azan kedua tapi setelah masuk waktu sholat Jumat maka hukumnya makruh. Kemudian wa haruma ala man talzamu al-jum'atu, haram atas orang yang wajib atasnya melaksanakan sholat Jumat. Wa illam tan'aqid bihi, sekalipun orang tersebut tidak dapat menjadikan syarat sahnya Jumat. Apa yang haram? Safaru, oleh melaksanakan musafir atau bepergian. Taputu bihil Jum'atu, yang dengan sebab bepergian itu sehingga dia kelupaan tidak dapat melaksanakan sholat Jumat. Ka'an zanna annahu la yudrikuha fi tariqihi, seperti bahwasanya menyangka orang yang mau bepergian tersebut bahwasanya dia tidak akan dapat melaksanakan sholat Jumat fi tariqihi, pada ketika di perjalanan, au maksadi, atau di tempat tujuannya. Yang artinya kalau sudah sampai ke tempat tujuan dia tidak mungkin lagi dapat melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi dalam keadaan seperti itu maka hukumnya haram melakukan perjalanan ataupun musafir. 5 sahih berdasarkan hadis sahih. Anna man safara yaumal jumu'ati ba'dal fajri, siapa saja yang melakukan bepergian ataupun musafir pada hari Jumat ba'dal fajri, setelah timbul fajar shadiq atau setelah masuk waktu sholat subuh, da'a alaihi malaka, maka mendoakan atas orang tersebut sesuatu yang tidak baik oleh 2 malaikat. Jadi ada 2 malaikat yang mendoakan doa yang tidak baik bagi orang yang melakukan perjalanan yang sebab perjalanan itu tidak memungkinkan melaksanakan sholat Jumat. Wayaqulani, berkata 2 malaikat tersebut, la najahullahu min safarihi, semoga Allah tidak memberikan keselamatan di dalam bepergiannya atau perjalanannya. Bayangkan bahwa yang mendoakan malaikat, kata malaikat, la najahullahu min safarihi, semoga Allah tidak memberikan keselamatan min safarihi, pada perjalanan orang tersebut. Wala a'anahu ala qada'i hajati, dan semoga Allah tidak memberikan pertolongan atas hajat-hajat orang tersebut. Doa malaikat mendoakan semoga hajatnya tidak diberikan, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahaka Ibnu Abi Syaibah An-Mujahid, telah menceritakan Ibnu Abi Syaibah An-Mujahid, kata beliau, anna qauman kharaju fi safarin, bahwasanya ada sekelompok kaum yang bepergian, keluar mereka fi safarin, di dalam musafir bepergiannya, hina hadaratil Jum'ah, bepergiannya pada ketika hadirnya Jumat, yakni pada hari Jumat setelah masuk waktu subuh. Fattara ma'alaihim khiba'u, kemudian terbakar daripada kemah mereka kaum tersebut, naran min ghairi narin yarawna,
Kebakaran yang apinya itu yang tidak biasa dilihat berasap apinya tersebut. Kalau bahasa kita, Bapak Ibu, kemahnya tendanya terbakar, terbakarnya apinya tidak pernah dilihat sedahsyat api terbakar tersebut. Nah, jadi haram bepergian yang setelah masuk sholat Jumat, bepergiannya itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Walau kana safaru ta'atan, sekalipun bepergian musafirnya itu dengan sebab ketaatan ataupun dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manduban, baik itu musafir yang sunnah. Contoh musafir yang sunnah kaziarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti musafir tujuan ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awajiban, atau bepergiannya tadi dengan sesuatu yang wajib. Mana contohnya? Kal haji, seperti orang yang bepergian untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi sekali lagi, haram hukumnya musafir ketika waktu sholat subuh telah sampai, yang catatan musafirnya tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Baik itu musafirnya masalah ibadah yang sunnah ataupun ibadah yang wajib. Ai ba'da fajri yaumil Jumat, yang bepergiannya setelah timbul fajar subuh daripada sholat Jumat. Jadi artinya subuh Jumat setelah masuk maka hukumnya diharamkan. Illa in khasya min adami safarihi dararan. Kecuali, ini pengecualian artinya boleh. Jikalau khawatir orang tersebut kalau tidak musafir dararan, terjadi sesuatu yang memudaratkan. Min adami safarihi dararan kain qita'ihi aniruqah. Sini contohnya diantaranya seperti terpisah daripada rombongan. Mungkin barangkali ada rombongan bepergian, setelah sampai di satu tempat niatnya mukim. Orang yang mukim wajib sholat Jumat, tapi tidak dapat menjadikan syarat sah untuk mendirikan Jumat. Nah, jadi andai kata pada ketika mukim itu rombongan berangkat pada hari Jumat, andai kata kita berpisah, ini akan terjadi sesuatu yang mudaratkan. Barangkali tempat tujuan tidak mengetahui dan lain sebagainya, maka ini hukum darurat, maka baru diperbolehkan. Walau ba'da zawal wa yukrahu safaru lailatal jumu'ati, dan dimakruhkan musafir pada malam Jumat. Kalau sudah masuk waktu subuhnya haram, tapi sebelum masuk waktu subuh dia musafir, hukumnya makruh. Nah, jadi kenapa hukumnya haram bepergian ketika setelah masuk waktu subuh hari Jumat? Wa inna ma hurrima min ba'dil fajri, hanya saja diharamkan musafir setelah timbulnya fajar. Ma'a anna waqtil wujubi innama yadkhulu bizawal, beserta waktu wajib melaksanakan sholat Jumat itu ketika masuknya zawal ataupun ketika masuknya waktu Jumat. Nah, jadi ini seolah-olah pertanyaan, kenapa ketika waktu timbul fajar atau masuk waktu subuh haram musafir, sedangkan sholat Jumat itu waktunya masuknya setelah tergelincir matahari?
Jawabannya li'anna jum'ata murtabibatun bil yaumi. Karena sholat Jumat itu ada hubungannya dengan hari, yakni hari Jumat. Selain hari Jumat tidak ada yang namanya sholat Jumat. Waliza karena itulah wajib sa'yu ilaiha, wajib pergi untuk melaksanakan sholat Jumat qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum masuk waktu sholat Jumat, ala ba'idid dari, atas orang yang rumahnya jauh dari masjid. Mungkin orang ini jauh perjalanannya setengah jam, mungkin di daerahnya perjalanan untuk menuju masjid melaksanakan sholat Jumat setengah jam. Sedangkan sholat Jumat masuknya ketika setelah tergelincir matahari, maka orang itu wajib setengah jam sebelum sholat Jumat untuk berangkat ke masjid. Kalau rumahnya jauh, perjalanan setengah jam, ketika masuk waktu Jumat baru berangkat, ketinggalan Jumat. Nah, jadi seperti itu juga alasannya. Kenapa jadi haram musafir ketika hari Jumat setelah timbul fajar? Karena ada hubungannya sholat Jumat dengan hari Jumat tersebut. Nah, jadi dimakruhkan musafir pada malam Jumat. 5 ruya bisa nadin dhaifin. Ini juga berdasarkan hadis, tapi sanadnya dhaif. Man safara lailataha, siapa yang bepergian pada malam Jumat, da'a alaihi malaka, mendoakan yang tidak baik atas orang tersebut 2 malaikat. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, terutama orang yang berkewajiban sholat Jumat, ini andai kata terdesak juga, kita harus berangkat ini. Usahakan sebelum masuk waktu subuh kita berangkat dulu. Kalau ibarat mau berangkat kemana, ke Pekanbaru lain sebagainya, keluar dulu dari Tembilahan pada malam harinya. Nah, nanti siangnya baru kita melanjutkan perjalanan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian kita memasuki bab tentang mas'alatul istikhlaf, yakni masalah mengganti posisi imam ketika melaksanakan sholat. Nah, cuma ini jarang kita prakteknya. Wahia idza kharajal imamu minas sholati, apabila imamnya keluar daripada sholat. Nah, keluarnya barangkali alasannya karena berhadas, karena batal. Awil imamati, atau keluarnya itu dengan keluar daripada imam. Binahwi ta'akhurin anin muqtadina. Imamnya tidak batal, tapi seumpama dia mundur daripada orang yang mengikut di belakangnya. Jadi kalau imam keluar dari sholat barangkali dengan sebab batal atau selain sebagainya, atau imamnya mundur, artinya keluar daripada imam, fakhalafahu ghairu, maka kemudian mengganti oleh selain daripada imam, jaza hukumnya boleh. Imamnya batal, ada yang maju mengganti. Atau imamnya mundur, tidak batal, ada yang maju, boleh itu dilakukan. Sawaun istakhlafa nafsahu, sama adalah menggantinya tadi itu atas kemauan dirinya sendiri. Nah, ketika imam batal, dia punya ide maju sendiri untuk menggantikan posisi imam. Au istakhlafahul imam, atau imam yang minta ganti. Nah, yang minta ganti ini contohnya tadi imam mundur.
Artinya mundur daripada orang yang ngikutnya, maka hukumnya tidak lagi imam. Nah, berarti imam minta ganti. Li'anna sholata bi imamaini bi ta'aqubi jaizatun. Karena sholat dengan dua imam, tapi dua imamnya tadi bergantian ta'aqub. Kalau ibarat jalan tuh Bapak Ibu, ta'aqubnya seperti ini, atau ta'aqub namanya. Jadi imamnya mundur, satu maju, atau imamnya keluar, satu maju, itu ta'aqub namanya. Jaizatun, itu hukumnya boleh. Kama bi qissati Abi Bakrin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi. Sebagaimana kisah ataupun hikayat yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi, pada ketika Rasulullah sakit. Karena Bapak Ibu, Sayyidina Abu Bakar ini orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sakit. Yusolli Abu Bakrin imaman bin nas. Karena Rasulullah sakit, maka ketika salat Abu Bakar menjadi imam. Bi maradin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi artinya selama ada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tidak mau jadi imam. Tapi ketika Rasulullah sakit, Sayyidina Abu Bakar yang menjadi imam. Pada ketika melaksanakan sholat, Sayyidina Abu Bakar itu jadi imam. Fa'ahassan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khiffati fi badanihi yauman. Pada suatu hari ketika Sayyidina Abu Bakar sedang melaksanakan sholat berjamaah dan menjadi imam. Ketika itu Rasulullah merasa sakitnya sudah berkurang, merasa ringan, merasa mampu sudah untuk sholat berjamaah. Karena merasa mampu, merasa ringan sudah sakitnya, pada khala yusalli. Kemudian ikutlah Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah. Wa Abu Bakrin muhrimun bin nasi. Wahal Sayyidina Abu Bakar sudah takbiratul ihram beserta jamaah dalam posisi menjadi imam. Karena Rasulullah datang, pada Sayyidina Abu Bakar sudah takbiratul ihram. Fata'akhara Abu Bakrin, mundur Sayyidina Abu Bakar. Nah, tapi ingat nih Bapak-bapak, kalau terjadi seperti ini, ketika maju mengganti imam ataupun mundur, tidak boleh terjadi 3 kali gerak berturut-turut. Jadi karena Sayyidina Abu Bakar mundur, wa qaddamahu, kemudian majulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qatada bihi ba'da khuruji minal imamah. Dan Sayyidina Abu Bakar mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah keluar menjadi imam. Nah, cuma adabnya lihat. Kalau kita kadang banyak tuan guru ancam jadi imam. Yang jadi imam saja Sayyidina Abu Bakar mundur. Apalagi kalau belum melaksanakan sholat. Nah, jadi baik di masjid, baik di surau, lihat-lihat. Kalau ada yang lebih utama jadi imam, dahulukan. Kalau beliau tidak ada, siapa kira-kira urutan yang kedua yang urutan yang kedua yang berhak menjadi imam? Itu lakukan. Ini kadang-kadang tuan gurunya ada, ustadznya ada, mengunyor jadi imam. Karena ada Bapak Ibu nih di antara sholat ataupun masjid, padahal pengajian di masjid. Setelah pengajian, yang pengajian itu seharusnya jadi imam karena pada ketika itu agak kurang sehat suaranya. Nyuruh yang lain aja yang mengunyur. Padahal naudzubillah bacaan Fatihahnya belum betul. Nah, jadi sadar dirinya kalau yang belum mampu untuk menjadi imam, janganlah dulu menjadi imam atau memimpin sholat. Walahu halatani. Ketika istikhlaf itu ada 2 keadaan.
Taratan yakunu fil Jum'ati, terkadang bisa mengganti posisi imam itu pada ketika sholat Jumat. Wa taratan yakunu fi ghairiha, dan bisa juga menggantikan imam itu selain daripada sholat Jumat. Al-walan al-istikhlafu fil Jum'ah ala salisati anwa'in, mengganti posisi imam ketika sholat Jumat itu ada 3 macam. Yang pertama al-istikhlafu fil khutbah. Nah, ini jarang juga terjadi. Menggantikan khatib pada ketika sedang khutbah. Alasannya diantara barangkali khatibnya itu bahadas atau batal. Boleh istikhlaf digantikan. Yasih hukumnya sah. Wa yustaratu bil khalifati, disyaratkan bagi orang yang mengganti. Nah, orang yang mengganti imam, orang yang mengganti khatib itu namanya khalifah. Disyaratkan bagi orang yang mengganti ayyakuna qad sami'a ma madha minal arkan, bahwasanya khalifah tersebut mendengar semua rukun-rukun yang telah dibacakan khatib. Nah, jadi yang tidak mendengar, baik tidak mendengarnya dengan sebab terlambat datang ataupun dengan sebab ketiduran, ini tidak boleh menggantikan khatib kalau khatibnya batal. Nah, jadi syarat yang mengganti yaitu mendengar seluruh rukun-rukun yang telah disampaikan oleh khatib. Kemudian yang kedua, al-istikhlafu bainal khutbati was shalah. Ini sering juga nih, yaitu mengganti setelah khutbah dan sebelum sholat. Nah, ini kan kita sering terjadi khatibnya setelah 2 kali khutbah, yang maju imam beda. Nah, itu yang maju itu istikhlaf, itu juga namanya. Yasihhu sah yang demikian. Setelah khutbah khatibnya turun, ada yang mengganti menjadi imam. Ini sebelum dilaksanakan sholat. Dengan catatan yang menjadi imam tersebut juga bisarti sima'il khalifati jami'al arkan. Yang menjadi imam itu syaratnya juga yang khalifah tadi itu mendengar seluruh rukun-rukun khutbah. Jadi kata kawan yang jadi imam yang teguring, memang teguring ketika sholat duduk, selama tidak terangkat pantatnya, hukumnya tidak batal wudhunya. Nah, itu makanya yang afdal itu khutbah sekaligus jadi imam. Nah, ini ada halangan lagi kedua yang teguring. Nah, jadi boleh saja setelah khatib turun ada yang maju jadi imam, syaratnya yang jadi imam itu mendengar seluruh rukun khutbah. Kemudian al-istikhlafu fi sholati. Yang ketiga, menjadi khalifah atau mengganti posisi imam pada ketika sholat Jumat. Walil khalifati arba'u halat. Nah, mengganti posisi imam di dalam sholat Jumat ini ada 4 keadaan. Yang pertama, ayyakuna qabla iqtida'il khalifati bil imam. Orang yang mengganti itu belum ikut lagi kepada imam. Artinya belum lagi ikut, artinya belum takbiratul ihram. Imam batal, dia maju, payam tani'ul istikhlafu mutlaqan. Maka tidak boleh dia menggantikan imam secara mutlak. Nah, misalnya imamnya batal, ada jamaah di belakang belum lagi takbiratul ihram, belum lagi ikut imam, mau mengganti, hukumnya tidak boleh. Jadi yang mengganti imam itu yang boleh adalah yang sudah mengikut kepada imam. Kenapa? Li'annahu yahtaju ila niyati tajdidil qudwah. Andai kata ada yang maju yang belum mengikut imam tadi, imam batal, dia yang maju.
Kalau demikian, maka berhajatlah jamaah yang lain tadi untuk memperbaharui niat lagi. Tadi niatnya ikut kepada imam si A. Yang si B ini belum lagi ikut berjamaah, imamnya batal, langsung dia menggantikan. Kalau demikian, maka makmumnya harus niat yang baru lagi, niat kedua kepada imam yang baru. Mimma yu'addi ila insya'i jum'atin ukhra. Yang demikian itu yang dapat membawa kepada timbulnya sholat Jumat yang lainnya. Artinya 2 Jumat. Tadi imam si A tadi melaksanakan sholat Jumat. Ini si B ini belum ikut. Ketika imam batal, dia maju. Makmumnya ubah niat ikut imam yang ini, maka yang demikian itu insya'u Jumatin ukhra, itu menimbulkan Jumat yang lain, dan yang demikian itu tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, ayyakuna ba'da iqtidaihi fi qiyami rak'atil ula au fi ruku'iha. Atau orang yang mengganti imam itu setelah dia ikut kepada imam pada ketika berdiri rakaat pertama atau pada ketika rukuk rakaat yang pertama. Artinya ini tidak masbuk. Artinya dia sempat kepada imam ini rakaat pertama. Artinya dapat rakaatnya. Nah, dia datang barangkali terlambat, tapi masih dalam keadaan imam itu berdiri pada rakaat pertama, atau datangnya ketika imam rukuk, sempat dia rukuk. Fayasihul istikhlafu, maka sah orang tersebut untuk menggantikan imam tadi. Wa tasululahul jum'atu, maka hasil baginya sholat Jumat, walil qaumil musallin, dan juga hasil sholat Jumat kaum atau jamaah yang lainnya. Jadi yang mengganti tadi artinya dapat rakaat pertama. Wa idza istakhlafal imamu muqtadiyan bi qabla khurujihi, apabila seseorang itu mengganti imam dalam keadaan dia sudah mengikut kepada imam sebelum imam keluar dari sholat, au taqaddama bi nafsihi fadzaka, atau dia maju sendiri setelah imam batal, maka yang demikian dibolehkan. Wa illa, jikalau tidak demikian, lazimal makmumina taqdima wahid. Apabila imam tidak minta ganti, artinya imamnya batal, maka di antara makmum itu harus majulah salah satu di antara mereka. Kalau bahasa kita punya ide sendiri, ketika imam batal langsung maju salah satu di antara makmum. Wa yalzamuhu taqdimu in zanna tawakkul, maka wajib dia maju salah satunya, karena ini sholat Jumat, imamnya batal, maju salah satu di antara jamaah jikalau dia menyangka dia yang berhak menjadi wakil atau mengganti daripada imam. Wala yustaratu bil khalifati huna sima'u lil khutbah. Dan dalam posisi menggantikan seperti ini, menggantikan ketika sholatnya itu tidak disyaratkan yang mengganti tadi mendengar daripada khutbah khatib tersebut. Kemudian yang ketiga, ayyakuna ba'da iqtidaihi wa ba'da ruku'i rak'atil ula walau bi iqtidaihi. Ini kasus yang ketiga, orang yang menggantikan imam, tapi menggantikannya, yang mengganti ini ikut berimaman pada rukuk rakaat pertama, setelah rukuk rakaat pertama. Artinya ini datang terlambat. Ketika imam sudah rukuk, artinya dalam keadaan posisi i'tidal, baru dia datang, imam batal, fayahrumu alaihi, haram atasnya menggantikan imam. Kenapa?
li'annahu yupawwitu bidzalikal jum'ata ala nafsi. Karena yang demikian itu dapat meluputkan sholat Jumat atas dirinya. Kenapa? Insartuhu ayudorika rakatan ma'al iman. Karena syarat sahnya sholat Jumat itu minimal berjamaah dengan imam dapat 1 rakaat. Sedangkan yang masbuk yang tidak dapat rakaat tadi, ketika datang imamnya i'tidal, imam batal, dia mengganti, maka hukumnya tidak sah Jumatnya. Wa ma'adzalika, dalam keadaan seperti demikian, lau taqaddama, andai kata dia tetap maju, sahhat Jum'atul qaumi duna. Sah salat Jumat jamaah yang lain, tapi dia sendiri tidak sah salat Jumatnya. Nah, jadi artinya orang yang tidak dapat rakaat pertama beserta imam itu tidak boleh, tidak sah menjadi menggantikan daripada imam yang salatnya batal. Kemudian yang keempat, ayyaqa'a ba'da'an adraka ruku'a rak'ati saniyati wa sajadatayha. Yaitu terjadi orang yang mengganti imam itu setelah mendapati ruku' rakaat kedua dan 2 sujudnya. Nah, ini berarti dia masbuk juga sekarakaat. Ketika datang sempat ruku' rakaat kedua beserta imam. Fastakhlaqahu bitasyahudi, karena imam batal kemudian dia menggantikan menjadi imam pada ketika tasyahud. Kali ini terjadi khilafiyah. Fa inda Ibnu Hajarin, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, la yudrikul jum'ata. Orang yang seperti ini itu tidak mendapati salat Jumat. Yang artinya bal yutimmu hadzuran, kan tetapi dia menyempurnakan sholat Jumatnya itu dengan melaksanakan sholat zuhur. Tapi wa inda Ramli wal Khatibi wa Syekhil Islam, menurut Imam Ramli dan Imam Khatib, yudrikuha, memperdapati orang yang seperti demikian akan sholat Jumat, yang artinya fayati bi rakaatin, cukup dia mendatangkan dengan 1 rakaat. Nah, jadi ini kasusnya orang yang mengganti imam ketika sempat ruku' rakaat kedua. Hukumnya boleh dia istikhlaf menjadi khalifah, tapi menurut Imam Ramli, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, dia nanti melaksanakannya 4 rakaat. Sedangkan menurut Ramli cukup dia tambah 1 rakaat. Kemudian yang kedua, al-istikhlafu fi ghairil jum'ah, yaitu menggantikan posisi imam selain sholat Jumat. Lahu halatani, yang seperti ini ada 2 keadaan. Yang pertama, ayastakhlifa ba'da hadatsil imam, yaitu menggantikan imam setelah imamnya batal, imamnya berhadas. Fihi tafsilun, ini terperinci. Illam yukhalifil khalifatu al-imam, jikalau tidak berbeda oleh khalifah akan imam, bitartibi salati, pada urutan tertib salatnya. Contoh kara'atil ula awis salisati birrubaiyat. Khalifah yang menggantikan imam tadi sama tertib sholatnya, yakni dia masuk pada rakaat pertama beserta imam, atau masuk pada rakaat ketiga, berarti masuk 2 rakaat pada sholat yang 4 rakaat. Jadi orang yang masuk 2 rakaat ketika imam rakaat ketiga, dia ikut berjamaah. Ketika itu imam batal, boleh dia mengganti. Kenapa? Karena urutan sholatnya sama. Otomatis kan yang masbuk 2 rakaat, kalau dia nanti tahiyat, otomatis jemaah yang di belakang itu tahiyat akhir, yang imamnya tahiyat awal.
Itu sama urutannya. Tapi kalau masbuknya serakaat atau 3 rakaat, ini beda nanti makmum dengan imam. Masbuk serakaat, nanti imamnya dapat 3 rakaat, nah makmumnya posisinya tahiyat akhir. Nah, beda tuh selisih tertibnya. Nah, kalau yang demikian, kalau tidak berbeda urutan sholat orang yang khalifah tadi dengan imam ataupun dengan jamaah, paya justru hukumnya boleh dia mengganti. Jadi yang boleh ganti imam kalau sholat yang 4 rakaat, makmum yang masbuk 2 rakaat, ataupun masbuknya atau yang tidak masbuk, yakni dari awal. Faya juzu hukumnya boleh sawaun ajad dadal makmumna niyatal qudwah amla. Sama adalah makmum yang di belakangnya tadi memperbaharui niatnya ataupun tidak. Nah, jadi artinya kalau yang mengganti tadi tertib urutan sholatnya sama, maka makmum yang di belakang itu tidak perlu lagi merubah atau memperbaharui niatnya. Langsung saja. Ada yang batal maju satu, langsung berjalan sholat jamaah sebagaimana biasa. Kemudian wa in khalafal khalifatul imama fi tartibi sholati. Jikalau berbeda khalifah ini tertib sholatnya dengan imam, otomatis kalau imam keluar dengan makmum ini berbeda. Nah, seperti contohnya masbuk yang 1 rakaat atau masbuknya 3 rakaat pada sholat yang 4 rakaat. Bolehkah mengganti? Paya justru hukumnya boleh. Tapi in jaddadal makmumuna niyatal qudwah. Boleh dia mengganti, tapi makmum yang di belakang itu harus memperbaharui niat. Nah, berniat ikut imam yang baru. Wa illa jikalau tidak berniat fala yajuzu, maka tidak boleh. Agak repot sedikit. Kalau yang urutannya sama, makmum tidak perlu lagi memperbaharui niat. Tapi kalau yang jadi khalifah beda urutan sholatnya, maka makmum harus memperbaharui niat ikut kepada imam yang menggantikan tadi. Kemudian yang kedua, ayat tadiyal khalifatu bil imami qabla hadasi. Yang kedua, khalifah mengikut kepada imam sebelum imamnya batal. Nah, ini artinya nih tidak masbuk nih dari awal. Faya juzu mutlakan, maka hukumnya boleh mengganti imam secara mutlak. Arti secara mutlak makmumnya tidak perlu lagi memperbaharui niat. Wa inna ma yajuzu al istikhlafu idza lam yanfaridil ma'mumuna bi ruknin walau qauliyan. Hanya saja yang boleh mengganti imam apabila makmumnya tadi tidak sempat masing-masing melakukan ataupun sesuatu satu rukun. Artinya kalau bahasa kita jedahnya tidak sempat lama antara imamnya keluar baik dengan sebab batal ataupun mundur. Tidak sempat waktu yang lama sudah ada yang mengganti. Sebaliknya kalau sudah ketika putus imamnya keluar, makmum ini sudah masing-masing membaca atau melakukan satu rukun baik itu bacaan ataupun rukun qauli. Imtana'a bil jum'ati mutlaqan, maka tidak boleh lagi mengganti imam secara mutlak. Wa bi ghairiha, selain daripada sholat Jumat, bi ghairi niyati iktida'in, tidak boleh juga kalau tidak ada niat iktida atau memperbaharui niat bagi makmum mengikut imam tersebut. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Barangkali sampai sini pengajian kita, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan tentunya semoga dapat dipahami dan semoga juga dapat diamalkan. Amin ya rabbal alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhan 'arifin, Allahumma faqihna fid-din wa la taj'alna mimman ya'khudhu dunya bid-din. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu